Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi. malam, teman-teman semua. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua pada malam hari ini. Jadi pada hari ini kita akan mengadakan progress report agenda rutin kita selama mingguan ini, yang dimana kita akan membahas pekerjaan apa saja atau progres apa aja yang udah kita kerjakan selama mungkin 1 sampai 2 minggu kebelakangan. Mulai dari project manager, UI UX designer, front end manager, front end developer sama back end developer. Nah, oke, mungkin sebelum kita lanjut ke progress report-nya, Wahab izin menyampaikan secara garis besarnya dulu. Jadi dari UI UX designer itu tuh kurang lebih kemarin sudah sesuai dengan permintaan, yaitu 100% untuk UI UX-nya, yang dimana dari UI UX ini udah mengerjakan prototipe-nya, kemudian juga udah ada mock-up desainnya, dan juga udah ada si wireframe-nya, itu dia semuanya udah bentuk all platform atau responsif semuanya, baik dalam versi desktop, kemudian tablet, dan yang terakhir itu ada handphone. Nah, kemudian dari sisi pengembangan front end development itu dia sudah mulai pengembangan juga dan sudah menerapkan juga struktur apa aja sih yang kira-kira tuh dibutuhkan oleh company profile atau oleh data semesta digital. Nah, namun kemarin itu berdasarkan percakapan kami dengan Mas Andoko, itu tuh karena ada perbedaan dari front end dan UI UX-nya, itu sehingga kami tuh sekarang lagi menunggu. Jadi perusahaan kami sekarang tuh sedang terhambat karena menunggu jawaban atau tanggapan dari stakeholdernya. Jadi dari stakeholder itu meminta kami untuk kayak mereka tuh akan berdiskusi dulu, dan nanti final produk yang akan kita gunakan untuk desainnya itu apakah dari front end ataupun UI. Nah, kita masih menunggu dari sana. Kemudian yang terakhir dari back end developer udah mencoba mencari AI juga, chatbot juga gitu ya, mulai dari kayak berapa cost yang dibutuhkan ketika dari usernya itu pertanyakan. Nah, kemudian langsung saja dari saya pribadi. Nah, dari saya pribadi, jadi kurang lebih ini untuk progress report dari tim kami, yaitu sekitar 50%. Ini dari masih minggu 8, masih menunggu konfirmasi dari stakeholder juga soalnya. Nah, kurang lebih kemarin itu dari project manager udah membuat bisnis proses dan tantangan penuh. Bisnis prosesnya kurang lebih seperti ini. Jadi dari pengguna nanti akan mengakses websitenya, terus nanti bisa mengeksplorasi landing page, profil perusahaan, sejarah, terus ada visi misi hingga yang terakhir itu sampai kontak us. Dan di dalam website ini nanti akan ada fitur CTI juga, yang mana CTI ini akan mengarahkan ke layanan-layanan. Seperti itu, dari kita nanti untuk menerapkan atau mengimplementasikan konsep API-nya itu yang insya Allah akan dikerjakan atau diterapkan pada API layanan. Sehingga nanti data yang ditampilkan pada layanan itu bisa bersifat responsif atau fleksibel dengan sesuai dengan memang kebutuhan yang ada dari keamanan profilnya. Nah, kurang lebih itu secara garis besar terkait bisnis proses. Dan kemarin juga sudah membuat timeline penuh secara selama 16 minggu gitu ya, atau kurang lebih itu 4 bulan. Nah, kurang lebih seperti ini nanti untuk apa namanya, untuk pengembangannya, untuk analisis desain sistem selesainya kapan, untuk produksinya hingga tahap dokumentasi. Nah, oke, mungkin lanjut kita akan ke pemaparan atau progres langsung dari masing-masing role. Mungkin bisa dimulai dulu dari backend developer, kemudian nanti front-end developer, dan yang terakhir sampai ke UI UX designer. Monggo dipersilakan. Oke, semuanya. Nah, di sini langsung aja ya, nggak usah repot-repot. Akan menjelaskan sedikit mengenai yang sudah saya lakukan, yaitu nah, untuk apa namanya AI-nya sendiri sudah mulai apa namanya saya masukkan untuk batch-batch yang akan dimasukkan, misalnya untuk tanya kontak, untuk tanya alamat, lain sebagainya. Jadinya untuk em, tanya kontak ataupun tanya layanan, ini saya masih melakukan training terutama pada pattern kalau misalnya kita memulai percakapan. Kalau lebih kayak gitu. Jadi kalau misalnya singkatnya itu, kalau misalnya saya lakukan chat, maka dia membalas kurang lebih seperti ini. Karena ini masih default, mungkin saya akan edit ke depannya. Dan kurang lebih itu aja karena masih melakukan AI. Dan untuk database-nya sendiri
saya belum bisa ngebuat database-nya dikarenakan apa namanya harus masuk ke Blast Plan, apa namanya harus masuk apa harus masuk ke upgrade project untuk mau ke pembayarannya itu kurang lebih kayak begini. Jadinya untuk database sendiri, kalau misalnya untuk SQL, alhamdulillah sudah. Sedangkan untuk masuk ke Firebase-nya sementara kurang lebih belum. Kurang lebih itu aja. Oke, Makasih. oke, oke, terima kasih Mas Noval. Oke, izin menambahkan juga, kemarin dari kami juga sempat berdiskusi kembali sama Mas Handoko gitu ya. Apakah kita nanti akan menggunakan AI atau enggak? Dan itu kemarin bukan kesepakatan ya, kayak keputusan temporernya atau keputusan sementaranya itu masih mengambang gitu. Tapi lebih condong ke arah tidak menggunakan. Tapi kita akan menunggu lagi nanti apa namanya terkait konfirmasi dari Mas Handokanya itu seperti apa. Oke, mungkin boleh lanjut kepada saudara Ahmad Lutfi selaku front-end developer. Dipersilakan. Oke, terima kasih nih Saudara Wahab. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang progres dari front-end sendiri. Mungkin izin untuk share screen. Oke, apakah share screen-nya sudah terlihat? Belum terlihat ya apa ya? Oke, nah sudah. Tapi warnanya Oke, sudah. abu-abu blank gitu ya. Di teman-teman gitu juga nggak ya? Apakah masih abu-abu? Di kalian Masih, abu-abu masih. nggak? Si abu-abu deh. Masih, masih. Kalau di Masih, saya masih. juga abu-abu juga. Oke, mungkin buat ini aja. Masih abu-abu nggak? Nah, sudah Nah, nggak. Aman kan? ya, aman, aman, aman. Oke, untuk front-end sendiri, saya sudah buat beberapa section buat di page utamanya. Mungkin yang pertama ada section vendor dan juga navbar. Nah, ini juga udah responsif. Semua semua yang saya buat di sini sudah responsif ya. Oke. Selanjutnya, kemarin juga ada update di bagian navbar. Karena navbarnya nanti dapat akan menempel fix di halaman atas, maksudnya di bagian atas. Jadi akan seperti ini. Nah, selanjutnya ada bagian our vision dan juga mission. Selanjutnya ada service. Selanjutnya juga ada history. Dan yang terakhir ada footer. Nah, footer ini juga saya hubungkan dengan Leaflet.js untuk menampilkan peta ini. Sehingga nanti ketika diklik poinnya ada uh, pop-up-nya. Mungkin selanjutnya juga ini juga sudah saya buat untuk light mode dan dark mode juga. Untuk light mode-nya nanti akan seperti ini. Oke. Nah, semua komponen ini sudah berjalan secara responsif. Jadi mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Saudara Wahab. Oke, terima kasih Saudara Lutfi atas pemaparan yang sangat-sangat menarik ya. Oke, lanjut terakhir ini akan ada pemaparan dari UI UX designer terbaik kita yaitu Saudara Christian Peter. Monggo kepada Saudara Christian Peter, persilakan. Baik, saya akan menunjukkan UX-nya. Apakah sudah lihat di layar? Monggo, monggo sudah. Oke, baik. Jadi saya sudah membuat untuk wireframe dan juga untuk tampilan hi-fi-nya. Jadi saya juga sudah membuat juga untuk bagian responsifnya. Di sini ada hub untuk HP, di sini ada tablet ya. Jadi di sini saya akan menunjukkan untuk wireframe terlebih dahulu. Untuk wireframe seperti ini, ada navbar, ada gambar utama juga. Di logo WhatsApp juga. Ke bawah juga ada terdapat Why Choose Us, statistik, About Us, History, dan visi misi serta sampai layanan kami tawarkan. Di sini juga terdapat footer. Kemudian terdapat juga detail layanan. Jadi ketika mengklik layanan maka muncul ini detail layanan seperti ini mulai dari pengertiannya, fitur, manfaat, dan juga terdapat footer juga. Kemudian ini itu tampilan eh, responsif HP. Jadi di responsif HP ini terdapat pop-up yang muncul ketika mengklik navbar seperti ini karena
eh, karena navigasi kecil jadi tidak mungkin menaruh di sini ya. Oke, ini untuk bagian HP, untuk isinya tuh sama saja semuanya. Untuk isinya sama saja dengan tadi desktop, hanya saja bedanya di ukuran. Untuk tampilan juga sama saja ya. Jadi seperti ini tampilannya. Oke, ini tampilannya. Terdapat mulai dari gambar utama, Why Choose Us, statistik, About Us, dan sampai history, sampai visi misi seperti ini, service, layanan. Kemudian ini untuk bagian data layanan. Seperti ini, layanan juga sama juga isinya, mulai dari pengertian fitur dan juga manfaat. Sama juga untuk bagian tablet juga seperti ini, dapat gambar utama, navbar juga sama seperti HP, isinya juga sama. Dan untuk eh, apa tampilannya juga sama, hanya saja berbeda di ukuran saja seperti ini. Ini untuk bagian eh, berandanya seperti ini, mulai dari About Us, About Us, History, Vision Mission sampai ke layanan. Fiturnya juga berbeda juga, petanya lebih besar petanya karena di sini responsif jadi ada perbedaan sedikit. Kemudian ini untuk bagian data layanan seperti ini. Sama juga seperti HP tadi, isinya, bentuknya juga. Oke, nah jadi ada perbedaan sedikit. Oke, sekarang kita langsung ke mockup design untuk hi-fi-nya. Kemudian di sini terdapat kalau hi-fi-nya dengan hi-fi itu sudah ada gambarnya dan juga sudah ada warna-warnanya. Hanya saja apa namanya? Kalau di gambar ini sudah lebih diinikan lagi, sudah ada logonya, sudah ada segala macam. Sama saja semuanya untuk isinya seperti ini, gambar utama, wajah sampai ke bawah. Seperti ini, history, visi misi, layanan. Sampai footernya juga seperti ini. Untuk ini, untuk apa, detailnya juga sama saja. Seperti ini. Kemudian untuk HP juga seperti ini sama saja. Hanya saja ada warnanya sama gambarnya. Seperti ini. Kemudian, oke. Kemudian ini bagian tablet. Seperti ini. Sama saja. Oke, ini saya buat selang-seling untuk detailnya juga layanannya. Tapi seharusnya sudah sama dengan tadi, dengan HP ke desktop. Seperti ini tampilannya. Oke, jadi untuk isi dan juga semuanya sama, hanya saja beda ukuran juga karena responsnya jadi dia beda ukuran. Oke, jadi sekarang saya akan mendemonstrasikan untuk bagian eh, responsifnya, maksud saya prototipenya. Akan saya tunjukkan. Oke, sudah. Responsif nanti sudah bisa muncul, oke sudah bisa apa? Sudah bisa dipencet-pencet ya. Kemudian kita klik about, maka dia langsung ke scroll, service kita scroll, kontak dia bakal langsung ke scroll ke bawah. Kemudian ini juga kita diklik juga, learn more maka langsung ke sini, why choose us, dan kontak us juga langsung ke bawah, langsung ke footer. Kemudian untuk layanan juga bisa dipencet juga, maka langsung berpindah ke data layanan. Seperti ini juga bisa dipencet juga, jadi ini bakal langsung ke data layanan juga. Jadi kalau misalnya kita klik masuk ke layanan, kita juga bisa balik juga, maka seperti ini. Oke, ini untuk bagian desktop. Sekarang kita berpindah ke bagian HP, Android Large. Oke, seperti ini. Oke, untuk HP seperti ini bisa dipencet, ini muncul pop-up seperti ini, buat langsung scroll ke bawah. Dan ini data layanan juga bisa dipencet juga, seperti ini. Maka langsung ke data layanan. Kita juga bisa balik juga ke sini. Yang di bawah-bawah juga bisa dipencet juga ini, bagian sininya. Dipencet juga maka langsung ke layanan. Oke, ini untuk bagian HP juga seperti ini. Kemudian ke bagian eh, sebentar, bagian iPad Pro 11. Ini untuk bagian tablet ya. Oke, sebentar. Oke, untuk bagian tablet seperti ini bisa bisa muncul juga, buat langsung ke bawah juga. Ini juga bisa dipencet juga. Tadi HP juga sama, bisa dipencet juga bagian sininya, dan orang langsung ke bawah. Kemudian kalau kita klik detail layanan juga bisa dipencet juga. Langsung ke detail layanan. Ini juga bisa kita pencet juga, langsung ke detail layanan juga. Oke, ini untuk prototipe-nya seperti ini. Oke, dari saya mungkin segitu saja karena progresnya juga hanya maksudnya ya hanya wireframe, high-frame dan juga prototype. Oke, untuk eh, berikutnya akan saya serahkan ke Mas Wahab. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih, Terima kasih
kepada Peter Oke, yang sudah silakan. memaparkan materinya dengan sangat baik, mulai dari tadi front frame-nya yang sudah responsif, juga ada apa namanya mockup desainnya yang sudah high-fi juga ya, betul ya Mas Kris ya. Terus tadi sudah menunjukkan prototipe juga. Nah mungkin untuk kedepannya kita masih menunggu nanti pengembangannya apakah benar-benar akan mengimplementasikan desain dari UI UX designer atau kita akan mengembangkan aplikasi lanjutan dari front end developer itu masih nunggu jawaban dari Mas Anoko yang mungkin insya Allah nanti akan diagendakan besok untuk meetingnya. Nah mungkin sebelum saya tutup untuk progress meeting pada malam hari ini, apakah dari teman-teman baik dari back end, UI UX dan front end ada tambahan? Thumbs up kalau misalkan sudah cekap. Apa dikasih emot thumbs up atau emot terbaik kalian ya? Oke, dari back end aman. Dari front end gimana nih? Dari UI UX aman. Oke, baik kalau misalkan sudah aman, mungkin kurang lebihnya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke. Waalaikumsalam.